Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Informer yang dirilis tahun 2019. Yang mana ada mantan pasukan khusus dari Polandia yang diperalat FBI untuk menumbangkan kartel besar. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Pete Kozlow. Ia sebelumnya adalah narapidana yang dikurung 20 tahun penjara. Namun karena ia sangat pintar, ia dibebas bersyaratkan oleh FBI dengan syarat ia harus menjadi mata-mata FBI untuk memberantas kejahatan. Di kali terakhirnya ini, FBI memintanya untuk menjebak seorang kartel besar yang berasal dari Polandia. Diceritakan Pete sudah bergabung dengan kartel itu dan menjadi salah satu anggota kepercayaan kartel tersebut. Di suatu malam terlihat Pete sedang menjahit alat penyadap di celananya yang akan ia gunakan untuk misinya esok hari. Tak lama kemudian keponakan bos kartel itu menghubungi Pete dan menyuruhnya untuk bersiap. Setelah itu Pete menyuruh istrinya yang bernama Sophia untuk segera bergegas. Karena Pete berniat akan membawa Sophia dan anaknya bersembunyi selama ia menjalankan misinya untuk menjebak bos kartel. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan seorang agen FBI bernama Rosa. Ia dihubungi atasannya yang bernama Kate. Kate meminta Rosa menyiapkan pasukannya untuk menyergap bos kartel esok hari. Setelah itu terlihat Rosa sedang menyusun rencana dengan semua anak buahnya untuk menangkap kartel bernama Klimek serta semua anak buah Klimek. Namun di sana Rosa juga menegaskan kalau pasukannya jangan sampai melukai informannya yaitu Pete. Thank you all for coming. This is Richard Klimek. Beralih ke Pete, kini ia sudah berada di suatu tempat persembunyian untuk menyembunyikan anak dan istrinya. Kemudian Pete memberikan kalung kunci kepada Sophia yang boleh digunakan dalam keadaan terdesak saja. Lalu Pete berpamitan kepada Sophia dan ia akan kembali menjemputnya setelah misinya selesai. Setelah itu Pete melakukan pertemuan rahasia dengan agen Rosa. Di sana agen Rosa memberikan ponsel yang akan diaktifkan dengan alat penyadap yang sebelumnya Pete pasang di celananya. Di sana Rosa juga memberikan kode jika Pete sedang keadaan bahaya. Maka Pete cukup mengatakan kalau Pete ingin merokok. Setelah mendapatkan kode itu, tim FBI pasti akan langsung menjemput Pete untuk segera diselamatkan. If I call you, don't be surprised, just answer. Esok harinya, Pete dan keponakan bos kartel yang bernama Stasik, mereka mengambil barang haram itu untuk diberikan kepada si bos besar yaitu Klimek. Di sana juga terlihat agen Rosa dan timnya sudah mengawasi mobil yang ditumpangi oleh Pete. Namun di tengah jalan, Stasik mendapatkan telepon dari seseorang yang ingin membeli barang haram itu dengan skala besar. Stasik yang ingin Klimek yaitu bosnya merasa bangga kepadanya, tentu langsung berniat menjual barang haram itu. Pete sangat kebingungan karena misinya untuk menggiring FBI menemui Klimek dengan barang bukti yang ada akan berakhir sia-sia. Singkat cerita, mereka melakukan pertemuan dengan orang yang akan membeli barang haram itu. Namun dari sini Pete langsung curiga kalau orang tersebut adalah polisi. Pete yang tidak mau misinya berantakan, ia mencoba mengusir orang tersebut. Pete juga sempat memberikan kode kalau sebenarnya Pete adalah seorang informan. Namun orang itu malah langsung menodongkan pistol dan menyuruh semua orang di sana untuk menyerah karena ia adalah seorang polisi. Hingga pada akhirnya Stasik langsung menembak polisi tersebut hingga tewas. Di sisi lain, agen Rosa tentu mendengar semua kejadian tersebut. Kemudian Pete yang merasa misinya sudah berantakan, ia memberikan kode kepada agen Rosa dengan mengatakan kalau ia akan merokok. Namun sayangnya agen Rosa mengabaikan hal tersebut dan pergi begitu saja meninggalkan Pete. Hal itu karena atasan Rosa tidak mau FBI ikut campur atas kematian polisi tadi. Setelah itu mereka pergi untuk menemui bos besar yaitu Klimek. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya Pete dipersilahkan masuk menemui Klimek dengan penjagaan yang sangat ketat. Di sana sepertinya Klimek baru saja menghajar Stasik keponakannya. Klimek yang sudah mengetahui semuanya, ia sangat menyesalkan peristiwa Stasik yang telah menghabisi polisi. Karena hal tersebut tentu akan membuat bisnisnya menjadi sulit. Di sini Klimek memerintahkan Pete untuk menyerahkan diri kepada polisi. Karena Stasik menghabisi polisi tersebut demi menyelamatkan Pete dari todongan polisi itu. Namun tak itu saja, Pete juga harus menjalankan bisnis pengedaran narkoboy di dalam penjara.
Mengingat Pete juga sudah mengenal orang-orang di dalam penjara karena ia baru saja keluar dari penjara tersebut. Di sini Pete berusaha menolak keinginan Klimek. Namun ternyata Klimek sudah menemukan keberadaan anak dan istrinya. Ia mengancam jika Pete menolak atau sampai berkhianat, maka Klimek tak segan-segan menghabisi anak dan istri Pete. Tens of thousands hooked on our product. Sophia and Anna will be okay. Setelah itu, Pete dan anak istrinya diantar oleh anak buah Klimek untuk kembali ke rumahnya. Saat sudah di rumah, Pete langsung menghubungi agen Rosa. Ia sangat kecewa kenapa agen Rosa meninggalkannya begitu saja. Yang padahal Pete pada saat itu ingin menemui istrinya lalu kabur karena keadaan sudah sangat kacau. Namun agen Rosa mengatakan kalau hal itu tidak bisa Pete lakukan karena tugas terakhir Pete belum selesai. A soldier, you just brought in 6 keys for them. Are you? Di sisi lain, ternyata polisi yang telah dihabisi Stasik ditemukan di pinggir danau di dekat tumpukan sampah. Di sana juga ada departemen kepolisian bernama Green. Diketahui polisi yang tewas itu adalah anak buah Green. Ia tentu akan membalaskan kematian anak buahnya itu. Diketahui juga Green adalah polisi yang sangat disegani serta dihormati. Esok harinya, Green mendatangi TKP dan mengecek setiap CCTV yang ada di sana. Hingga ia melihat Pete yang pada saat itu sedang merokok di luar. Green langsung menyangka kalau Pete adalah orang yang membunuh anak buahnya. Christ, Eddie. Your badge. Di balik itu, Pete melakukan pertemuan rahasia dengan agen Rosa beserta atasannya yaitu Kate. Di sana Pete menceritakan kalau dirinya diperintah Klimek untuk mengaku sebagai orang yang menghabisi polisi itu agar dipenjara. Lalu Pete disuruh mengedarkan barang Klimek di dalam penjara tersebut. Anehnya, atasan agen Rosa yaitu Kate malah menyuruh Pete untuk menuruti keinginan Klimek. Ia beralasan agar FBI dapat menangkap Klimek berikut anak buah Klimek yang ada di penjara. Dan jika Pete sudah mendapatkan nama-nama orang yang terlibat dengan Klimek, maka Pete akan langsung dibebaskan. Pete sendiri merasa kecewa padahal ia sebelumnya sudah beberapa kali menjadi informan mereka, hingga berhasil menangkap beberapa penjahat kelas kakap. Namun itu semua seperti tidak dihargai oleh FBI dan sekarang malah menyuruh Pete untuk kembali ke penjara. You should think of your family, Pete. Setelah di rumah, ternyata selama ini Pete selalu merekam percakapan dirinya bersama FBI. Hal itu dilakukan Pete jika sewaktu-waktu FBI mengkhianatinya, maka Pete punya bukti untuk menjatuhkan FBI. Karena pada dasarnya, FBI yang dipimpin oleh Kate telah menyalahi aturan hukum dengan membiarkan Pete menjadi umpan serta informan mereka. Apalagi sekarang FBI memuluskan Pete untuk mengedarkan narkoboy di dalam penjara. Di sisi lain, Green dan rekannya akhirnya mengetahui identitas Pete. Ternyata Pete adalah mantan tentara yang masuk penjara di kota ini akibat telah menghabisi 3 orang di sebuah bar. Mereka merasa aneh karena selama Pete dulu di penjara, ia selalu didatangi oleh FBI. Bahkan baru beberapa tahun di penjara, tiba-tiba Pete langsung dibebaskan yang padahal masa hukumannya masih cukup lama. For pending the full investigation of new evidence. Doesn't add up though. Because his old man served time there, but that was years ago. Esok harinya, Pete didatangi oleh Stasik dan anak buahnya. Stasik datang ke sana membawa barang haram dari Klimek untuk nanti diselundupkan Pete ke dalam penjara. Rest until stay here. Still gotta figure out a way. Setelah mereka pergi, Pete baru mengatakan kepada Sophia istrinya kalau 2 hari lagi ia akan masuk penjara untuk menjalankan misi. Istrinya tentu sangat sedih, karena semenjak Pete menjadi informan FBI, malah menyeret Pete masuk ke dalam jurang permasalahan yang lebih komplit. Kemudian Pete juga menyempatkan diri untuk jalan-jalan bersama putrinya. Malam harinya Pete bertemu kembali dengan agen Rosa. Di sana Pete meminta kepada agen Rosa, sebelum ia masuk penjara ia ingin FBI merazia penjara itu agar ia menjadi satu-satunya pengedar yang ada di sana. Dan yang terakhir Pete meminta FBI mengantarkan paket bunga ke dalam lapas yang sudah diisi dengan narkoboy. Agen Rosa menyetujui itu, kecuali yang terakhir yaitu memasukkan paket bunga yang sudah diisi narkoboy ke dalam lapas. Karena FBI tidak mau sampai ketahuan oleh penegak hukum lain kalau mereka terlibat dalam pengedaran di penjara. Lagi-lagi Pete dikecewakan. Ia harus berpikir sendiri bagaimana memasukkan barang haram itu ke dalam lapas. Akhirnya Pete membatalkan semua permintaannya itu dan hanya meminta agen Rosa untuk mempekerjakan di bagian pembersih atap dan taman penjara. It won't come through if it don't come from you guys. I'm sorry, I gotta take this.
Saat Pete kembali ke rumah, di sana sudah ada Klimek dan keluarganya. Di suatu kesempatan, Klimek mengatakan kepada Pete jangan sampai Pete mengecewakannya, karena hal tersebut akan berdampak kepada keluarga kecil Pete. Di luar rumah Pete, ternyata polisi Green sedang memantau mereka. Esok harinya, Pete menyerahkan diri ke polisi dengan alasan telah menganiaya istrinya agar dakwaan Pete tidak terlalu berat. Saat penangkapan itu juga, polisi Green terus mengawasi Pete. Pada akhirnya, Pete dibawa ke penjara bernama Bell Hills, yaitu tempat berkumpulnya semua penjahat kelas kakap dari berbagai negara. Di penjara itu, Pete ditempatkan di sel yang mayoritas napinya berkulit hitam. Namun saat sampai di sana, beberapa ketua geng penjara menghampiri Pete dan akan menganggap Pete sebagai saudara mereka. Hal tersebut dikarenakan mereka adalah anggota dari Klimek. Sipir korup yang berada di sana mengatakan kalau semua bisnis di penjara ini harus melewati dirinya. Get back to your block. Esok harinya Pete berkumpul dengan anak buah Klimek. Di sana Pete mengatakan kalau barang haram itu akan tiba beberapa hari lagi. Di sisi lain, di kantor FBI ternyata kedatangan polisi Green. Di sana Green bertanya tentang keterlibatan FBI yang telah memanfaatkan Pete Kozlow, yaitu demi meraih prestasi dengan menangkap penjahat dan Pete sebagai umpannya. Lalu Green juga bertanya tentang kematian anak buahnya. Apakah FBI mengetahui itu semua? Kate dan agen Rosa berusaha mengelak dari perihal tersebut. Namun polisi Green langsung memperlihatkan foto Pete yang berada di TKP, serta mobil FBI dan foto blur agen Rosa yang sempat melintas saat kejadian itu terjadi. Namun mereka tetap menyangkal pernyataan tersebut. Di sini polisi Green menegaskan kalau aparat polisi siap bertarung kapan saja dengan FBI. We love us a good fight. Have a good day. Malam harinya terlihat Sophia istri Pete sedang memindahkan barang haram di dalam kelopak bunga lalu ia masukkan ke dalam bangkai merpati. Setelah itu Sophia dan anak buah Klimek menerbangkannya menggunakan drone untuk dijatuhkan di atap penjara. Hingga esok harinya Pete yang bertugas sebagai pembersih atap penjara langsung memasukkan bangkai burung tersebut. Di sisi lain polisi Green mendatangi persembunyian Sophia. Di sana Green bertanya tentang keterlibatan FBI dengan Pete Kozlow, karena polisi Green sedang menangani kasus kematian anak buahnya yang dianggap ada hubungannya dengan FBI. Dan jika Sophia mau memberi petunjuk, maka ia akan bersedia membantu Pete. Namun Sophia mengatakan kalau dirinya sudah tidak percaya lagi dengan aparat hukum yang akan memanfaatkannya. Di perbincangan ini juga diketahui kalau dulu Pete masuk ke penjara karena telah menghabisi 3 orang yang sedang berusaha melecehkan Sophia. Sebelum pergi, polisi Green memberikan kartu namanya, berharap Sophia mau memberi informasi. Beralih ke penjara, kini Pete sudah menguasai peredaran narkoboy di penjara tersebut. Hingga suatu saat, ia kedatangan napi suruhan polisi Green. Green berbicara dengan Pete kalau sebentar lagi ada geng yang akan menghajarnya, dan semua itu akan berhenti jika Pete mau bergabung dengan dirinya dan mengatakan siapa yang telah membunuh anak buah Green. Nick's hard to get that exciting, huh? It'll be the scariest moment of your life. Tak lama kemudian, sipir korup membawanya ke dalam gereja. Ternyata di sana sudah ada geng kulit hitam. Mereka kesal kepada Pete karena telah menjadikan wilayahnya tempat peredaran barang haram. Saat Pete hendak dieksekusi, ia berusaha menjelaskan kalau dirinya adalah informan yang akan menjebak Klimek dan semua anggotanya. Akhirnya geng itu pun melepaskan Pete dan mendukung Pete sepenuhnya untuk menjatuhkan Klimek. Di sisi lain, Kate mulai ketakutan karena polisi Green terus mencari tahu tentang keterlibatan FBI dengan Pete. Hingga Kate menyuruh agen Rosa untuk menghabisi Pete bagaimanapun caranya. Karena jika sampai Pete buka mulut, maka ia dan agen Rosa pasti akan dipenjara. Agen Rosa membela diri dengan mengatakan kalau ia hanya menjalankan perintah dari Kate. Kate tetap menyangkalnya kalau hal itu dilakukan berdua dengan agen Rosa. He has a family. I mean, you can't make this call. I didn't know anything about this operation. Beralih ke penjara, di sana Pete diberikan daftar nama-nama yang terlibat dengan Klimek oleh geng berkulit hitam tadi. Pete tentu sangat senang karena tugasnya di penjara ini telah selesai. Lalu ia langsung memberikan daftar nama itu kepada sipir Leonard yang sebelumnya bekerja sama dengan FBI. Pada saat itu Leonard mengambil daftar nama itu, namun ia mengatakan kalau dirinya sudah tidak bekerja sama lagi dengan FBI.
sehingga Pete tidak akan dibebaskan. Pete tentu merasa kecewa dan ia mengkhawatirkan bagaimana nasibnya sekarang. Lalu ia mencoba menghubungi agen Rosa melalui telepon penjara. Pete mengatakan kalau misinya telah selesai dan ia sudah mempunyai daftar nama-nama yang terlibat dengan Klimek. Hingga Pete meminta mereka untuk segera mengeluarkannya dari penjara. Karena jika Pete masih di sini, ia pasti akan dihabisi oleh anak buah Klimek. Namun agen Rosa tak berbicara sepatah kata apapun dan langsung mematikan teleponnya. Pete tentu sangat marah. Pete beranggapan kalau FBI telah mengkhianatinya. Lalu Pete menghubungi Sophia dan ia langsung mengatakan kalau FBI telah mengkhianatinya. Di sini Sophia sempat menyampaikan kalau ada polisi Green datang dengan menawarkan akan membantu Pete jika Pete mau bekerja sama dengannya. Sophia juga mengatakan kalau Pete tidak boleh menyerah demi keluarga kecilnya. Di akhir percakapan mereka, Pete menyuruh Sophia untuk segera melarikan diri dan berikan barang bukti keterlibatan FBI kepada polisi. Sementara agen Rosa yang telah menyadap telepon Sophia dan Pete, ia langsung mendatangi Sophia lalu merampas seluruh barang bukti rekaman Pete dengan FBI. Lalu agen Rosa yang merasa kasihan menyuruh Sophia untuk segera kabur ke negara lain. Setelah itu agen Rosa mendatangi pengacara Klimek dengan mengatakan kalau Pete sebenarnya mata-mata mereka. Hal itu dilakukan agen Rosa atas desakan atasannya yaitu Kate. Pengacara itu langsung datang ke penjara dan menyuruh anak buah Klimek yang ada di sana untuk segera menghabisi Pete. Beralih ke Pete, saat Pete hendak masuk ke selnya, salah satu geng kulit hitam memberi kode kalau ada orang yang ingin menghabisi Pete. Pete terus berwaspada hingga ada salah satu anak buah Klimek hendak menghabisinya. Namun Pete yang merupakan mantan tentara berhasil membalikan keadaan dengan menghabisi orang tersebut. Hal itu tentu terlihat di CCTV para penjaga penjara. Hingga pada saat itu, seisi penjara menjadi sangat kacau. Pete sempat menghajar salah satu penjaga lalu menyandra sipir korup. Di sini Pete meminta mereka untuk menyediakan sebuah ponsel dan ia juga ingin berbicara kepada media. Lalu Pete membawa sipir korup itu ke atas gedung dan ia berencana untuk kabur dari penjara tersebut. Di sana ia melihat para polisi dan FBI berdatangan termasuk Kate. Kemudian Pete menaruh tabung gas ke dekat jendela. Di sisi lain, Sophia dan anaknya yang hendak melarikan diri ternyata kepergok oleh Stasik dan anak buahnya. Sophia berusaha menghubungi polisi Green. Namun baru saja tersambung, Stasik sudah berhasil masuk ke rumahnya. Sophia dan anaknya pun disandra, sementara anak buah Stasik akan membakar rumah tersebut. Namun tak berselang lama, polisi Green datang dan menghabisi anak buah Stasik. Polisi Green berusaha masuk ke dalam, namun ia terkena tembakan di kakinya oleh Stasik. Stasik yang melihat polisi Green sudah tidak bisa berbuat apa-apa langsung menghampirinya dan hendak menembak mati polisi Green. Stasik sempat mengatakan kalau ia akan membuang mayat polisi Green di tempat sampah sama seperti polisi yang sebelumnya ia habisi. Namun tiba-tiba dari belakang, Sophia yang sudah berhasil melepaskan ikatannya, ia langsung menembak Stasik. Beralih ke penjara, di sana para aparat sudah memasang sniper di berbagai tempat untuk segera menghabisi Pete. Kate yang sangat ingin melihat Pete mati menyuruh semua aparat di sana untuk tidak segan-segan menghabisi Pete. Di sana, sipir Leonard memberikan sebuah ponsel kepada Pete berharap Pete tidak menyakiti sandranya. I got the phone so you can call your wife. Lalu Pete menghubungi Sophia. Dan ia merasa lega ketika mendengar Sophia dan anaknya baik-baik saja, bahkan sekarang dikawal oleh para polisi suruhan polisi Green. Daddy loves you very much. I love you very much. Setelah itu, Pete diam-diam menukar seragam miliknya dengan seragam sipir yang disandranya. Lalu ia membangunkan sipir tersebut. Sipir yang kesal langsung mencekik Pete. Dan saat para sniper menyangka kalau itu Pete, mereka langsung menembaknya. Dan tembakan itu juga mengenai tabung gas yang telah Pete geserkan. Dari ledakan itu, Kate langsung diberitahu anak buahnya kalau sipir dan tersangka kini telah tewas.
Kate pun langsung lega karena karirnya di FBI akan terus berjalan baik. Dan tidak akan lagi ada saksi kalau ia telah memanfaatkan Pete. Lalu Kate pun bergegas pergi. Saat para jenazah itu dibawa, agen Rosa ingin ikut di ambulan tersebut. Di sana ternyata Pete masih hidup. Lalu agen Rosa memberikan kode kepada Pete agar Pete menyandranya untuk melarikan diri. Got yourself this like. Beberapa hari kemudian, Kate yang mengetahui Pete masih hidup dan telah melarikan diri, ia mencoba berbicara dengan agen Rosa. Di sana, ia memerintahkan agen Rosa untuk menghabisi Pete. Karena selama ini, ia sudah memanfaatkannya demi karirnya sendiri di FBI. Apalagi kelompok polisi juga terus mencari tahu kematian anak buah Green. Jika agen Rosa menolak, maka ia sendiri yang akan menghabisi Pete. Namun ternyata di sana agen Rosa menjebak Kate dengan memasang alat penyadap. Hingga Kate pun akan dipenjara atas tuduhan menyalahi wewenang dan jabatan serta menyembunyikan kematian polisi. Ditambah lagi ia memuluskan penyelundupan narkoboy ke dalam penjara. Don't it just warm your heart to see the FBI? Beberapa hari kemudian, Pete hanya bisa melihat istri dan anaknya dari jauh. Hingga polisi Green menghampirinya. Ia menyuruh Pete untuk bersembunyi beberapa bulan sebelum polisi Green menangkap Klimek serta menguak siapa saja aparat yang terlibat. Sementara keluarganya akan tetap aman bersama agen Ross. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Gantung filmnya. Ya dari sananya juga memang begitu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bray Movie.